Serigala saja bisa menurut dengan dia saat serigala menyerang. Santo Fransiskus menasihati serigala dan dia menurut sehingga tidak lagi ada orang yang diserang lagi. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Salam damai sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita merayakan pesta Santo Fransiskus dari Assisi. Tempat ini kita memang sedang merayakan, ada misa besar untuk kami yang biara-biara yang dari kaum Fransiskan. Memang kami bukan menamakan diri Fransiskan, tapi kami misionaris cinta kasih Allah, MGL, juga mengambil Santo Fransiskus sebagai santo pelindung kami. Ya, Santo Fransiskus itu sungguh luar biasa. Ya, banyak sekali hal-hal yang kita bisa benar-benar kagumi dari Santo Fransiskus. Ya, dia seorang penyayang binatang, bahkan ya serigala saja bisa menurut dengan dia saat serigala menyerang. Santo Fransiskus menasihati serigala dan dia menurut sehingga tidak lagi ada orang yang diserang lagi. Ya, Santo Fransiskus sungguh berani. Dia pergi ke sultan, seorang sultan di Mesir saat terjadi peperangan ya antara tentara umat Kristiani dengan Muslim sehingga terjadi perdamaian ya. Santo Fransiskus banyak sekali hal-hal, tetapi hari ini saya mau fokus satu hal saja di mana Santo Fransiskus mengalami sesuatu yang terjadi di keluarganya dia ya, karena kita bisa semua relate dengan Santo Fransiskus dalam hal ini. Suatu hari Santo Fransiskus yang sungguh seorang dermawan ya, dia mengambil kain-kain bapaknya itu yang menamakan dia Francis karena dari negara Prancis ya, dia seorang pedagang yang sangat sukses, dia menjual kain-kain mahal. Tapi Fransiskus yang melihat banyak orang miskin, dia membagi-bagikan semua kain-kain bapaknya kepada orang-orang miskin itu. Alhasil apa yang terjadi? Bapaknya marah besar ya. Lalu sampai sebegitu marahnya Fransiskus dia dibawa ke Bapak Uskup ya. Bapak Uskup, ini lihat anak saya ini membagi-bagikan semua barang dagangan saya kepada orang-orang miskin ya. Di situ Santo Fransiskus yang mungkin merasa terluka, kita tidak bisa tahu apakah Fransiskus sebenarnya benar karena mengambil barang-barang bapaknya yang bukan miliknya. Tapi kalau kita Bapak di surga mau kita membagikan semua hartanya juga tidak jadi masalah, apalagi kepada orang kecil. Tapi bukan bapaknya Santo Fransiskus. Ya, di saat itu, di momen itu, Fransiskus mengenal siapa dirinya yang sesungguhnya, bahwa dia bukan saja anak dari bapaknya, ayahnya yang di dunia, tetapi dia anak dari Bapa yang di surga. Sehingga dengan sukacita dia melepaskan bahkan pakaian yang menempel di dia satu pun itu dia lepaskan. Dia bilang, Bapak, kamu bisa ambil semua yang kamu miliki. Saya adalah ya anak dari Bapa di surga. Dengan semangat kemiskinan tapi dengan juga sukacita dia menemukan identitas dia sesungguhnya, bahwa dia adalah anak yang dikasihi oleh sang Bapa di surga ya, dan kepadanya Bapa berkenan. Kita mungkin juga punya luka-luka batin di keluarga kita ya, di mana kelakuan kita atau perlakuan dalam keluarga kita mungkin menyakiti hati kita, tetapi jangan kita menjadi marah dan kesal ya dan lain sebagainya. Kita lihat contoh dari Santo Fransiskus yang mungkin juga terluka oleh sikap bapaknya atau dia pun sendiri melukai bapaknya, tapi dia bisa disembuhkan dengan kata-kata sang Bapa di surga yang mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Ada sebuah lagu yang berjudul You Are My Beloved Son. Lagu ini bisa menjadi bagian dari renungan kita hari ini, karena bersama-sama dengan Santo Fransiskus kita mengenal bahwa kita adalah anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan berkenan kepada kita. Klik link di sini untuk mendengarkan lagu You Are My Beloved Son. Happy Feast Day of Saint Francis. Tuhan memberkati.